Politeknik Negeri Banyuwangi. Saat ini saya berada di Pantai Grand Watu Dodol, akan menyelesaikan tugas tour guiding yang kedua. Mari kita cari wisatawan untuk menemani saya berkeliling di sini dan juga akan saya jelaskan mengenai Grand Watu Dodol. Saya sudah mendapatkan salah satu wisatawan yang rela untuk saya dampingi di Grand Watu Dodol. Mbak, boleh memperkenalkan diri dahulu? Ya. Halo, nama aku Adfilsyanti, wisatawan dari Jajak. Oh, dari Jajak. Mbaknya tadi kesini sama siapa? Sama keluarga. Sama keluarga? Ya. Oh, berarti lagi liburan keluarga gitu ya? Oh, oke. Mbaknya sebelumnya sudah pernah kesini belum sih? Sudah, tapi udah beberapa tahun yang lalu. Oh, berarti udah lama. Udah seperti ini atau belum? Belum. Berarti saat ini sudah datang di waktu yang sudah bagus gini ya? Oh ya. Alasan Mbak untuk mau datang ke sini lagi itu apa sih? Di sini tuh kan sepi. Nah, di saat pandemi ini kan sebenarnya tuh pengen jalan-jalan tapi nggak mau yang berkerumunan, jadi kayak memutus rantai. Oh, untuk memastikan untuk dapat social distancing gitu ya? Yeah. Ya. Sebelumnya Mbak tahu nggak sih kenapa sih dinamain Grand Watu Dodol gitu? Aku tahunya itu kan di sebelah sana ada batu besar, terus kelanjutannya nggak tahu, cuma tahunya itu aja. Oh, baik, boleh saya untuk menjelaskan sedikit mengenai Grand Watu Dodol ya? Yeah. Oh, jadi gini Mbak, kenapa sih kalau dinamain Watu Dodol itu? Mbak tadi dari Jajak kan Banyuwangi Selatan ya? Iya. Oh. Nah itu kan Mbak tadi melewati batu yang besar di tengah jalan, tahu? Iya. Ya itu, jadi dulu itu konon katanya itu ada sebuah para prajurit itu membawa bekal berupa jenang dodol, tahu kan Mbak? Ya. Iya. Mereka itu beristirahat di tepi pantai. Nah kemudian bekal tersebut itu tertinggal dan akhirnya jenang dodol itu tadi kemudian berubah menjadi batu yang ada di tengah jalan itu. Terus kemudian Residen Sekopov itu berencana membuat jalur dari Banyuwangi menuju Panarukan. Namun di tengah jalan itu mereka ada halangan batu tersebut Mbak. Jadi kemudian seorang pemimpin Banyuwangi dulu yaitu Temenggung Wiroguna I itu membuat sebuah sayembara. Barang siapa mereka yang dapat memindahkan batu tersebut akan diberikan sebuah hadiah, yaitu berupa tanah mulai dari letak batu itu sampai dengan daerah Sukowidi gitu. Jadi kemudian sayembara itu kan sudah berlalu beberapa bulan ya Mbak. Akhirnya belum ada satupun yang bisa memindahkan itu. Sekarang ini menjadi sebuah ikon khas dari tempat wisata Watu Dodol tersebut. Kemudian di sebelah tadi kan juga ada patung gandrung. Patung gandrung itu kan merupakan sebuah tarian dari Banyuwangi. Kalau untuk dulu kan belum seperti ini ya Mbak. Ya. Mereka itu ya masih identik dengan banyaknya pohon kelapa ini. Namun saat ini sudah semakin maju dunia pariwisata di Banyuwangi juga. Jadi sudah banyak perbaikan di sini. Salah satunya juga ada jembatan. Kemudian juga ada bunga-bunga itu. Kemudian untuk fasilitasnya juga alhamdulillah sih cukup lengkap saat ini. Ya Mbak, saya mau bertanya ya, Ya. Kan saat ini sendiri kan harinya lagi weekday. Nah ketika weekend kan mungkin banyak sekali tempat-tempat wisata yang penuh dengan wisatawan. Nah itu penerapannya protokol kesehatan dari Grand Watu Dodol ini bagaimana sih? Ya Mbak, jadi kan saat ini kan banyak tempat wisata itu sudah diatur Mbak untuk jam bukanya sendiri ya kan. Mulai sekitar jam 9 sampai sore sekitar jam 3-an. Kecuali tapi untuk ujian ya. Kemudian kalau untuk protokol kesehatan diharuskan untuk semua tempat wisata itu harus sesuai standar peraturan Mbak. Jadi mulai dari pengecekan suhu, kemudian tempat cuci tangan itu harus kita sediakan, kemudian juga hand sanitizer. Lalu
juga pembatasan untuk wisatawan yang datang, Mbak. Jadi kalau biasanya kan kalau weekend itu banyak ya. Jadi kita harus bisa gimana sih agar wisatawan itu tetap nyaman, kemudian juga bisa melaksanakan social distancing di musim seperti ini. Jadi mereka memberikan pembatasan untuk wisatawan sekitar mungkin 50%-an gitu. Terus sendiri bagaimana, Mbak? Kan banyak sih kadang wisatawan yang dari depan mungkin dia memakai masker, mencuci tangan dan lain-lain, tapi yang di dalamnya itu mereka saling berdekat-dekatan, nggak pakai masker gitu. Saat ini kan sudah ada itu Mbak, pengeras suara, jadi juga bisa dapat kita umumkan untuk kita mengingatkan agar wisatawan tuh selalu mentaati peraturan yang sudah diberlakukan di sini. Kesibukannya Mbaknya saat ini apa ya? Saat ini sedang mengerjakan tugas akhir. Wah, kuliah. Iya. Wah, semoga cepat selesai gitu ya. Amin, terima kasih. Oh iya, Mbaknya suka ngecamp nggak sih? Kalau saya pribadi belum pernah ngecamp ya, tapi kalau semuanya jalan ke pantai itu lumayan lah sering. Oh, sering. Oh iya, tempat ini juga cocok sih Mbak untuk kita camping ataupun piknik ya kan, seperti orang-orang tersebut di sana ya. Jadi selain untuk itu juga dapat kita menikmati sebuah keindahan alam, yaitu sunrise. Kan ini kan kita berada di ujung timur Banyuwangi ya Mbak. Ya. Jadi kita juga bisa menyaksikan sunrise yang matahari terbit dari sana. Kemudian kalau Mbaknya ingin berwisata ke Taman Nasional Bali Barat juga bisa Mbak. Di sini juga menyediakan fasilitas berupa perahu yang disewakan untuk kepada wisatawan. Kemudian wisatawan juga bisa datang ke sana. Jadi kita menyeberang. Iya, itu akomodasinya sendiri itu berapa? Kalau semuanya wisatawan pengen ke Bali Barat, untuk ke sana itu sekitar 40.000 untuk per orangnya. langsung ya? Ya, Terus maaf ya menyela. Terus itu kayak perahunya itu perahu yang bagaimana? Takutnya kan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu. Ya, insya Allah aman Mbak. Perahunya itu kita pakai perahu nelayan seperti itu yang mau melintas itu Mbak. Jadi Ya. kita pakai perahu seperti itu. Dia itu berparkir sana, jangan aja di ujung sana tuh ya. Keamanannya sendiri itu ada apa? Keamanannya pastinya sudah wisatawan diberikan pelampung, itu baju pelampung itu, jadi insya Allah aman. Oh ya Mbak, di sini tuh ada view, yaitu Selat Bali langsung ya kan itu sebelah timur tuh Pulau Bali. Ya. Jadi kita sudah dapat melihat Pulau Bali gitu. Di sini juga kita dapat melihat itu kapal-kapal penyeberangan dari Banyuwangi ke Bali. Juga ada Banyuwangi dari Lombok, namun kalau itu kan terbatas Mbak, ada jadwalnya sendiri, jadi jarang melintas. Kalau dari sini kan yang terlihat banyak itu dari Banyuwangi ke Bali, kemudian sebaliknya juga. Jadi cukup banyak pemandangan apa sih yang dapat kita lihat di sini tuh beragam gitu ya. Atau Mbaknya mungkin ingin ke Pulau Taban, tahu kan Mbak? Iya, pernah yang dengar sih. itu pulaunya cukup bagus Mbak. Kalau Mbaknya kalau mau ke sana itu juga bisa pakai para nelayan sini untuk membantu Mbak untuk menyeberang ke sana. Jadi kita juga menyediakan fasilitasnya di sini. Mbak, terima kasih atas waktunya, sudah mau saya ajak berkeliling dan mendengarkan penjelasan tentang Watu Dodol. Maaf sudah mengganggu waktu liburannya ya. Sama-sama Mbak, saya juga terima kasih atas penjelasannya. Jadi saya tuh mendapat sedikit edukasi. Selamat menikmati liburannya lagi Mbak. Ya, terima kasih. Salam untuk keluarganya. Ya. Sekian video tour guiding mengenai pantai Green Watu Dodol. Saya Deva Agnes Susanti pamit untuk undur diri di video kali ini. Jangan lupa datang ke Banyuwangi.